Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai janji aku di video sebelumnya, aku bakalan bahas soal tes CPNS per materi. Nah, di video kali ini, aku bakalan bahas materi terkait kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel aku ini ya. Yuk, kita langsung aja masuk ke materi. Terkait materi kecepatan, jarak, dan waktu, aku menggunakan istilah rumus Jokowi, di mana J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan segitiga ini. Garis penghubung antara J, K, dan W yang ini, itu artinya dibagi. Dan antara K dan W ini artinya dikali. Oke, kalau kita mau mencari kecepatan, maka kecepatan ini kita tutup ya. Kita tutup, sisanya tinggal J per W. Kemudian yang kedua, apabila kita mau mencari waktu, berarti waktunya kita coret ya, kita tutup, sisanya tinggal J per K. Kalau kita mau mencari jarak ya, berarti kita tinggal kalikan K dikali dengan W. Oke, kita coba masuk ke soal. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Gimana sih cara mencari kecepatan? Nah, di sini ada soal. Jarak rumah Aldo ke rumah nenek adalah 120 km. Jarak tersebut dapat Aldo tempuh selama 1,5 jam. Kecepatan Aldo dalam mengendarai motor adalah, nah, teman-teman harus ingat ya, rumus Jokowi. Ketika ditanya kecepatan, maka jarak per waktu. Oke. Jaraknya diketahui 120 km dan waktu tempuhnya adalah 1,5 jam. Nah, langsung teman-teman bisa bagi nih, 120 dibagi 1,5. Berapa teman-teman? Ya, 80. Makanya jawabannya adalah C. Selanjutnya, gimana sih cara mencari waktu? Nah, soalnya, Reni pergi ke rumah paman. Jarak rumah Reni ke rumah paman adalah 60 km. Perjalanan ditempuh Reni dengan menggunakan bajai berkecepatan rata-rata 15 km per jam. Bila Reni berangkat pukul 7, maka ia sampai di rumah paman pukul... Nah, yang ditanya adalah waktu. Berarti ini kita tutup waktu. Berarti sisanya tinggal jarak per kecepatan. Nah, jaraknya kan udah diketahui nih teman-teman, ada 60. 60 dibagi kecepatannya berapa? 15. Berarti waktu tempuh Reni adalah 60 dibagi 15 sama dengan 4 jam. Nah, awalnya Reni itu berangkat pukul 7. 7 ditambah 4 jam berarti pukul 11 Reni akan sampai di rumah paman. Jawabannya adalah B. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba menjawab gimana sih caranya untuk mencari kecepatan dan juga waktu. Nah sekarang kita coba soal untuk mencari jarak. Panda bersepeda selama 3 jam dengan kecepatan 5 meter per detik. Jarak yang ditempuh Panda adalah berapa kilometer? Nah, kita masih tetap menggunakan rumus Jokowi. Ketika ditanya jarak, maka kita coret ya. Berarti sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Di sini diketahui bahwa kecepatannya adalah 5 meter per detik. Kemudian waktunya adalah 3 jam. Oke. Nah, teman-teman di sini perlu lihat yang diminta itu dalam kilometer. Berarti kita ubah dulu nih kecepatannya. Tadi kan kecepatannya dalam meter ya. Kita ubah dulu ke kilometer. 5. Karena dari meter ke kilometer itu semakin naik ya. Teman-teman ingat tangga ini.
Ini kilometer, kemudian ini meter. Ini kan naik 3 tangga, berarti kita bagi 1000. Berarti 5 dibagi 1000. Nah, karena temannya kilometer itu adalah jam, kita ubah detik ini ke dalam jam. 1 detik berapa jam? Ya, 1 per 3600. Ya, kita kalikan 3. Lanjut, 5 per 1000 dikali, ini karena naik ya, berarti kita balik, jadi 3600 per 1 dikali 3. Oke, kita coret. Nah, 5 dikali 3, 6 dikali 3 dibagi 10, sama dengan 54 km. Berarti jawabannya adalah C. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat dulu ilustrasinya ya, teman-teman. Ada mobil A bergerak, kemudian ada mobil B juga bergerak. Nah, waktu mereka bergerak itu sama, tapi kecepatan mereka berbeda. Berarti mereka akan bertemu entah di sini ataupun di sini. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman kalau ada trik cepat dalam menjawab soal ketika dua kendaraan saling berpapasan dengan waktu berangkat yang sama namun kecepatannya berbeda. Rumusnya adalah jarak dibagi dengan total kecepatan A ditambah kecepatan B. Sebenarnya dari mana sih rumus ini berasal? Sebenarnya ini sama aja teman-teman dari rumus Jokowi yang tadi. Ya, kita perlu tahu bahwa ketika si A bergerak, kemudian si B bergerak, berarti kan jarak keduanya ini merupakan total jarak secara keseluruhan. Berarti jarak A ditambah jarak B sama dengan total jarak. Nah, gimana cara mencari jarak? Ya, kecepatan dikali waktu. Ini kita coret ya. Kecepatan dikali waktu. Kemudian ditambah kecepatan dikali waktu. Ini sama dengan total jarak. Nah, karena dikasih tahu bahwa waktu berangkat mereka sama, berarti kita bisa sederhanakan nih teman-teman. Waktu dikali kecepatan mobil 1 ditambah kecepatan mobil 2. Sama dengan total jarak. Kalau kita mencari waktu, berarti total jarak atau total jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, ini asal muasal dapat rumus cepatnya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal. Citra mengendarai sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan jarak 10 km. Dari arah berlawanan, Alpian mengendarai sepeda ke sekolah. Kecepatan Citra dan Alpian berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 8, maka mereka akan berpapasan pukul. Nah, kalau digambarin, ini ada Citra, kemudian ini ada Alpian. Oke, Citra bergerak dengan kecepatan 18 km per jam dan Alpian juga bergerak dengan kecepatan 12 km per jam. Nah, maka di satu titik mereka akan bertemu nih teman-teman. Di waktu tertentu mereka akan bertemu di tengah-tengah. Oke, kita langsung masuk aja ke rumus. Jarak per kecepatan A ditambah kecepatan B. Nah, jaraknya berapa? Ya, 10 km. Kemudian kecepatan Citra berapa? 18 dan kecepatan Alpian adalah 12. Oke, 10 per 18 tambah 12 ya 30. Nah, karena ini masih dalam jam, kita ubah ke menit.
1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita kali 60. Coret-coret, kita dapat 20. 1 dikali 20 sama dengan 20 menit. Karena tadi berangkatnya pukul 8, kita tambahkan saja. Pukul 8 kita tambah 20 menit, berarti pukul 8 lebih 20 menit. Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke kasus yang berikutnya. Ketika ada 2 kendaraan saling berpapasan, tapi waktu berangkat mereka berbeda. Nah, jadi si A ini bergerak, si B juga bergerak, tapi waktu berangkat mereka berbeda. Nah, ini adalah rumus deckingnya. Jarak total dikurang selisih jarak dibagi dengan kecepatan A ditambah kecepatan B. Kalau dengan rumus yang sebelumnya itu perbedaannya hanya di sini teman-teman, hanya di selisih jarak. Kenapa? Karena ketika misalkan si mobil B bergerak duluan dengan kecepatan yang berbeda juga, maka si mobil B ini akan terlebih dahulu memakan jarak total yang ada. Nah, kita masuk aja ke soal. Citra mengendarai sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan jarak 18 km. Dari arah berlawanan, Alpian mengendarai sepeda ke sekolah. Kecepatan Citra dan Alpian berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Citra berangkat pukul 8 dan Alpian berangkat pukul 8.15, maka mereka akan berpapasan pukul, kita menggunakan rumus ini. Jarak totalnya 18 km, kemudian dikurangi selisih jarak, nanti kita cari ya teman-teman. Nah, kecepatan Citra 16 dan kecepatan Alpian adalah 12. Nah, kita sekarang harus mencari berapa sih jarak yang sudah ditempuh Citra selama 8.15 dikurang pukul 8, berapa menit? 15 menit Citra mengendarai sepedanya. Kita menggunakan rumus Jokowi. Ketika kita mencari jarak, berarti kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan Citra adalah 16 dan waktu tempuh Citra adalah 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Maka ini coret-coret, kita dapatkan bahwa Citra sudah mengendarai sepeda sebanyak 4 km. 4 km ini kita taruh di atas. Oke. Sama dengan 18 dikurang 4 sama dengan 14 dan 16 ditambah 12 sama dengan 28. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Nah, setengah ini adalah setengah jam atau 30 menit. Jadi pukul 8.15 Alpian berangkat ditambah dengan ini setengah jam 30 menit ya teman-teman. Berarti hasilnya adalah pukul 8.45 mereka akan berpapasan. Kita masuk ke kasus berikutnya. Waktu menyusul. Berarti ada mobil A yang sudah bergerak terlebih dahulu dibandingkan mobil B. Oke. Tapi kecepatan mobil B ini lebih besar dibanding kecepatan rata-rata mobil A, sehingga ia bisa menyusul. Nah, ini ada trik cepatnya nih teman-teman. Kecepatan A dikalikan dengan perbedaan waktu, kita bagi dengan kecepatan B dikurang kecepatan A. Kecepatan Adi berlari adalah 4 kali kecepatan Beni berjalan. Beni menyelesaikan ujian pukul 10.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Adi menyelesaikan ujian pukul 10.48 dan berlari mengejar Beni, pukul berapa Adi tepat menyusul Beni? Nah, berarti si Adi kecepatannya itu adalah 4 kali kecepatan Beni.
dan Benny, ya berarti kita tuliskan 1. Nah, kita masuk ke rumus ini ya teman-teman. Yang berjalan duluan siapa? Si Benny. Berarti kecepatan Benny tadi 1 per yang akan menyusul adalah Adi. Kecepatannya 4 kali. Kita tulis 4. Kita kurangkan dengan kecepatan si Benny. Kurang 1. Dan kita kalikan dengan perbedaan waktu. Si Benny berjalan pukul 10.30 dan si Adi mulai berlari pukul 10.48. Berarti di sini ada perbedaan waktu 18 menit. 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikalikan 18. Kita coret-coret sama dengan 6. 1 dikali 6 ya 6 menit. Berarti pukul 10.48 ditambah 6 menit hasilnya adalah pukul 10.54. Nah, di pukul 10.54 inilah Adi tepat menyusul Benny. Oke, biar lebih paham lagi, kita masuk ke soal berikutnya. Ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya. Gaby dan Lucia tinggal di Bali akan pergi ke Surabaya. Gaby berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan bus pukul 7.40. Kecepatannya adalah 75 km per jam. Pada pukul 8, Lucia berangkat juga dengan kecepatan 85 km per jam. Pada pukul berapa Lucia dapat menyusul Gaby? Oke, kita masukin ke rumus. Kecepatan A. Kecepatannya si Gaby. Berapa? Ya, 75 km per jam. Kemudian disusul oleh Lucia dengan kecepatan 85 km per jam. Kita kurangkan dengan kecepatan si Gaby dan kita kalikan dengan perbedaan waktu berangkat. Dari 7.30 ke 8 ada perbedaan ya 20 menit. 75 kita bagi 85 kurang 75 sama dengan 10. Kita kali 20. Coret-coret 2. 75 dikali 2 sama dengan 150. Nah, ini kan masih dalam menit. Kita ubah ke jam. 150 dibagi 60. Berapa? Ya, 2,5 jam. Karena Gaby berangkat pukul 8, kita tambah 2,5 jam berarti ya 10.30. Jawabannya adalah E. Nah teman-teman, ini adalah kumpulan dari trik cepat gimana caranya kita mengetahui waktu saat berpapasan ketika waktu berangkatnya itu sama, kemudian waktu berpapasan ketika waktu berangkatnya ini berbeda, dan waktu menyusul. Nah teman-teman bisa screenshot untuk bisa teman-teman ulangi kembali dan teman-teman bisa berlatih kembali. Sekian dulu video aku kali ini tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu. Jangan lupa saksikan video aku berikutnya. Salam sukses!